Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Muhammad Adlan Fauzan ingin menjelaskan tentang etika khatib menurut Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa seorang khatib sebagai berikut. Etika seorang khatib sebagai berikut. Yang pertama, berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Lalu yang kedua, terlebih dahulu sholat sunnah, kemudian duduk dengan penuh haibah atau berwibawa. Yang ketiga, tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu sholat. Yang keempat, melangkahkan menuju mimbar dengan penuh rasa hormat seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Yang kelima, kemudian naik dan berdiri di tangga dengan khusyuk sambil berzikir. Yang keenam, berputar untuk melayangkan pandangan kepada mustami dengan penuh konsentrasi. Yang ketujuh, kemudian menyampaikan salam kepada mustami agar mereka mendengarkan khutbah. Yang kedelapan, kemudian duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Yang kesembilan, kemudian berkhutbah dengan penuh ketawaduan. Nah, ini adalah poin yang dikhususkan dari Al-Imam Al-Ghazali. Yang terpenting itu, yang penting dalam berkhutbah itu harus tawadu, tidak boleh sombong. Yang ke-10, tidak menunjuk-nunjuk dengan jari. Yang ke-11, merasa yakin bahwa yang disampaikan bermanfaat. Yang ke-12, memberi isyarat kepada jamaah agar berdoa. Yang ke-13, kemudian turun dari mimbar bila muazin telah siap untuk iqamah. Dan yang ke-14, tidak bertakbir sebelum jamaah tenang. Dan yang terakhir, ke-15, mulailah sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil dan benar. Lalu selanjutnya, posisi khutbah Jumat, lebih baiknya posisinya sangat sakral, tidak profan. Secara syar'i sangat berbeda dengan ceramah atau dakwah yang lainnya. Medium evaluasi mingguan kualitas keimanan dan ketakwaannya jamaah. Menurut jumhur ulama, khutbah Jumat merupakan syarat sah sholat Jumat. Selanjutnya, etika pertama, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Lalu selanjutnya etika kedua, berangkat lebih awal, kemudian sebelum duduk lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Lalu yang ketiga, menjawab salam dari khatib. Yang keempat, menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Yang kelima, bila khatib bersalawat, hendaklah bersalawat kembali. Yang keenam, dilarang duduk dengan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Yang ketujuh, dilarang berbicara dan ngobrol. Makna lago dan fala Jum'atalah adalah An-Nadhr bin Shumail berkata, lagota bermakna luput dari pahala. Ada pula ulama yang berpendapat maksudnya adalah tidak mendapatkan keutamaan ibadah Jumat. Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud logo adalah ibadah Jumatnya menjadi sholat zuhur biasa. Yang dimaksudkan tidak ada Jumat baginya adalah tidak ada pahala sempurna seperti yang didapatkan oleh orang yang diam. Lalu etika yang ke-8, dilarang main-main ketika khutbah. Yang ke-9, cukup beri isyarat atau kode untuk mendiamkan jamaah yang gaduh atau yang berisik. Etika ke-10, tidak perlu menjawab salam orang yang bersin atau yang membalas salam. Etika ke-11, bila datang terlambat tunaikanlah sholat tahiyatul masjid. Etika ke-12, berniat untuk aktualisasi pesan khatib. Yang ke-13, mengamini doa khatib.
kesimpulannya kesimpulannya bagaimana urgensi. Jadi kesimpulannya khutbah Jumat sesungguhnya adalah medium evaluasi mingguan, kualitas keimanan dan ketakwaan setiap minggu, dan juga merupakan syarat sah sholat Jumat. Jadi kalau khutbah Jumat rusak pada saat mendengarkan khutbah Jumatnya, bisa rusak sholat Jumatnya. Maka penerapan etika baik untuk khatib dan jamaah perlulah diterapkan agar tercipta keteraturan, membuahkan keberkahan dan rasa nikmat dalam beribadah. Sekian dari saya, Muhammad Adlan Faujan, dengan NIM 11940200101. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.